Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pemanfaatan Microsoft Excel sebagai tools analisis statistika, khususnya pada penelitian kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis inferensial, khususnya untuk regresi linear sederhana. Semisal ada judul seperti ini, misalkan pengaruh jumlah kehadiran terhadap nilai statistika mahasiswa, misalkan. Nah, kita sudah punya dua data, yang ini adalah nilai kehadiran mahasiswa, jumlah kehadiran mahasiswa atau variabel X-nya, kemudian yang ini nilai statistikanya atau Y. Nah, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh X terhadap Y. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan menu ini, ada di sini, ada di data, kemudian kita cari data analisis. Kita klik seperti ini, kemudian kita akan cari, di sini ada banyak pilihan. Karena kita akan melakukan regresi linear sederhana, maka kita pilih yang regression. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan blok. Ini saya kosongkan dulu semua. Nah, sekarang kita akan blok sesuai dengan input-input yang ada. Nah, yang pertama itu ada input Y-rank. Maka kita akan memasukkan data-data dari variabel Y itu sendiri. Nah, kita bisa tempatkan kursor pada kolom ini, seperti ini. Kemudian kita blok variabel Y-nya, seperti ini. Kita blok mulai dari judul atasnya, gitu ya. Kemudian variabel X-nya juga kita blok dari judul atasnya, seperti ini. Nah, selanjutnya ini secara default ini tidak tercentang, maka kita harus centang yang pertama label. Alasannya kenapa kita harus centang label, karena tadi kita blok dengan judul-judul atasnya bahwa pada kolom ini itu adalah kehadiran atau X, pada kolom yang ini itu nilai statistika atau Y, sehingga kita wajib centang bahwa bagian baris pertama itu merupakan label dari masing-masing data. Nah, kemudian selanjutnya ada koefisien level kepercayaan, ya, atau di sini kita pilih 95%. Kalau kita pilih 95%, maka tidak perlu kita centang. Kalau kita ingin mengubah ini menjadi 99% misalkan dan lain sebagainya, maka kita perlu centang, kemudian kita edit di sini. Nah, selanjutnya ini kan input ya. Jadi inputnya sudah ada variabel X, ada variabel Y. Selanjutnya output. Nah, di output kita bisa memilih ada output rank. Output rank maksudnya kalau kita memilih output rank seperti ini, saya kosongkan dulu. Ini maksudnya nanti adalah hasilnya akan ditampilkan pada sheet yang sama dengan data ini. Semisal saya akan tempatkan di sini. Gitu. Kemudian kalau kita memilih new worksheet, maka dia akan memunculkan hasilnya pada sheet yang berbeda. Sebagai contoh misalkan di sini adalah ada sheet hasil yang telah saya lakukan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nanti outputnya dia akan munculkan pada book yang berbeda atau pada file yang berbeda. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan coba memunculkannya pada sheet yang sama di workbook yang sama pula. Nah, maka saya centang output rank seperti ini. Kemudian ini dikosongkan dulu boleh. Kemudian saya pilihlah tempatnya. Misalkan saya pilih ini. Oke. Nah, setelah itu ada banyak di sini. Kalau Anda ingin memunculkan normal probability-nya, maka kita bisa centang normal probability plots. Nah, setelah semuanya dilakukan, maka kita bisa klik OK. Sehingga hasilnya akan muncul seperti ini. Ini normal probability plot-nya, seperti ini. Saya geser ke sini, gitu ya. Kemudian inilah hasilnya. Ini tinggal kita geser saja, kita perbaiki. Nah,
Sehingga ini muncul, ini ada summary outputnya, ada nilai korelasi, ada R-square-nya, kemudian di sini ada ANOVA, ada nilai signifikansi dari F, kemudian di sini nanti ada koefisien, ya, ada koefisien yang kemudian nanti kita akan manfaatkan untuk membuat persamaan regresinya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan bagaimana cara interpretasi dari data ini. Nah, data ini itu saya sudah buat sebelumnya di set ini. Kalau kita lihat ada di set bagian sini, ada set hasil. Ini duplikasi dari output ini sebenarnya. Hanya di sini sudah ada penjelasan masing-masingnya. Baik, untuk penjelasan interpretasinya, perhatikan sheet berikut ini. Nah, dari hasil yang tadi, output yang telah kita lakukan tadi, itu akan muncul model seperti ini. Yang pertama adalah summary outputnya, yang kita bisa lihat di sini adalah ini. Ada namanya multiple R, atau ini nilai korelasinya. Korelasi antara X dengan Y, korelasi antara jumlah kehadiran dengan nilai statistika itu adalah sebesar 0,75. Kalau kita lihat berdasarkan kategorisasi nilai korelasi, yang mana mulai dari min 1 sampai 1, ya, maka ini korelasinya cukup kuat, gitu ya. Korelasinya kuat. Nanti disesuaikan saja dengan referensi kategorisasi korelasi. Apakah ini masuk kategori kuat, sangat kuat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada namanya R-square, atau biasa kita sebut juga dengan, nanti kita akan gunakan ini untuk menghitung koefisien determinasi. Nah, dari hasil ini kita bisa peroleh bahwa 56,61% X itu dapat menjelaskan Y, atau 56,61% itu X itu mempengaruhi Y. Sisanya sebesar 43,39% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 0,5661 sampai seterusnya dikali dengan 100%. Sehingga kita dapat presentasi model seperti ini. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, kita peroleh pada bagian ini, ya. Kita peroleh pada bagian ini misalkan, nilai signifikansinya itu adalah kurang dari alfa, ya. Nilai signifikansinya itu adalah 0,0004 kurang dari alfa yang kita tetapkan, yaitu 0,05, maka artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan X terhadap Y. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan persamaan regresi, di mana bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan beta tambah alpha X atau B tambah AX, di mana nanti kita akan mencari koefisien B-nya berapa, koefisien A-nya berapa. Nah, untuk menentukan koefisien B dan A, maka kita bisa lihat di sini. Untuk koefisien B, saya beri tanda warna kuning ini di bagian perpotongan antara koefisien dan intercept. Ini adalah miliknya B. Sedangkan A itu adalah di perpotongan antara koefisien dengan kehadiran. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 33,469 ditambah 3,706X. Sehingga kita bisa memprediksi berapa nilai Y ketika X-nya diketahui. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan coba update beberapa cara yang lain juga. Misalkan nanti saya akan coba menjelaskan tentang regresi linear berganda, kemudian uji independen tetes, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.